Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sarupatur Rahman. Di sini saya dan teman saya akan membuat media pembelajaran bentuk audio dan visual mengenai materi puisi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Halo teman-teman semua, perkenalkan, saya Muhammad Robiul Hasan. Belajar puisi bareng saya yuk. Teman-teman udah tahu belum apa itu puisi? Saya jelaskan ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Teman-teman tahu gak sih ada unsur-unsur pembangun puisi? Terdiri dari dua unsur yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Unsur-unsur inilah yang dapat membangun puisi dari dalam dan dari luar sehingga sebuah puisi dapat menjadi indah. Yang pertama ada unsur intrinsik puisi. Unsur intrinsik puisi adalah unsur yang terdapat di dalam karya puisi. Unsur intrinsik puisi terbagi menjadi dua yaitu unsur batin dan unsur fisik. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada unsur batin, terdiri dari tema, rasa, nada, dan amanat. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Tema menjadi penentu penyair untuk menentukan diksi dalam puisi. Rasa adalah ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Nada adalah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Nada memiliki kaitan erat dengan suasana. Penyair dapat menyampaikan puisi dengan berbagai nada, misalnya puisi dengan nada sedih dan dapat membuat perasaan menjadi sedih. Lalu ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Melalui puisi yang dibaca, pembaca dapat memperoleh amanat secara tersurat ataupun tersirat. Selanjutnya ada unsur fisik. Unsur fisik puisi terdiri dari 5 unsur, yakni diksi, rima, tipografi, imaji, kata konkret, dan gaya bahasa. Yang pertama ada diksi. Diksi adalah pilihan kata pada puisi. Fungsi diksi dalam puisi ada dua, yaitu fungsi estetis dan fungsi ekspresif. Selanjutnya ada rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima tidak hanya bisa dijumpai pada akhir setiap lirik atau baris puisi saja, tetapi bisa juga berada di antara setiap kata dalam baris. Tipografi adalah wujud estetik pada bentuk penulisan puisi. Secara umum sering ditemukan puisi dalam bentuk baris, tetapi ada juga loh puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen, bahkan ada juga puisi yang ditulis dalam bentuk yang menyerupai apel, bentuk zigzag ataupun model lainnya. Selanjutnya imaji. Penyair juga sering menciptakan pengimajian atau pencitraan dalam puisinya. Imaji adalah kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa maksud dari tujuan penyair. Selanjutnya ada kata konkret. Kata konkret maksudnya adalah keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Oleh karena itu, dipilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan dapat disentuh dan dibayangkan. Lalu ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Dalam sebuah puisi, gaya bahasa banyak dijumpai dalam bentuk rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, bahkan terkesan merendahkan diri. Umumnya setiap penyair memiliki gaya bahasa tersendiri. Gaya bahasa dalam puisi dapat dilihat melalui majas-majas yang digunakan. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik puisi. Unsur ekstrinsik puisi adalah unsur yang terdapat di luar karya sastra. Unsur ekstrinsik memiliki 3 unsur, yaitu unsur biografi, unsur sosial, dan unsur nilai. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, unsur biografi. Unsur biografi adalah unsur yang berkaitan dengan latar belakang penyair. Latar belakang cukup berpengaruh loh dalam pembuatan puisi. Lalu ada unsur sosial. Unsur sosial adalah unsur yang sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi tersebut dibuat. Misalnya sebuah puisi dibuat ketika akhir masa Orde Baru, maka puisi tersebut akan menggambarkan kondisi masyarakat yang sedang sangat kacau. Lalu ada unsur nilai. Unsur nilai adalah unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, dan sebagainya. Nilai yang terkandung dalam puisi tersebut menjadi daya tarik tersendiri sehingga dapat mempengaruhi baik buruknya sebuah puisi. Teman-teman masih bingung ya? Saya kasih contoh puisinya ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu.
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Gimana puisinya? Bagus gak? Bagus dong. Puisi yang tadi saya bacakan adalah puisi berjudul Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Beliau adalah salah satu sastrawan terkenal di Indonesia loh. Gimana belajar puisi bareng saya? Seru kan? Seru dong. Tapi sayang nih teman-teman, cuma sampai sini nih pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih ya telah menyimak dengan baik. Sekian paparan materi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.